Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih kepada yang sudah like dan yang belum, bantu Mimin juga untuk tekan tombol like. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1621 sampai bab 1625. Semua orang memandang ke arahnya dan melihat pria itu memandangi tanaman merambat di kedua sisi dengan ngeri. Kemudian, yang lain juga melihat ke arah tanaman merambat. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tanaman merambat di sepanjang tebing di kedua sisi tiba-tiba mulai bergetar hebat. Kemudian, tanaman merambat setebal mangkuk menjulur dari dinding seperti tentakel, bergegas menuju kerumunan seperti ular berbisa. Furong kecil ketakutan dan memeluk lengan Ye Chong dengan erat. Ye Chong memandangi tanaman merambat dengan gugup. Pada saat ini, pria botak itu berteriak keras, dan dia mengatupkan kedua tangannya dan menggumamkan sesuatu. Balhead adalah seorang elementalis hutan dan dapat mengontrol tanaman merambat yang termasuk dalam elemen kayu, sama seperti dia dapat mengontrol cabang di luar. Namun, kekuatan si kepala botak sepertinya belum cukup kuat. Dia hanya membiarkan tanaman merambat itu berhenti sejenak, lalu terus menyerang kerumunan itu. Segera setelah itu, tanaman merambat itu menghantam tanah dengan kekuatan yang besar. Jika ada yang sedikit lebih lambat, mereka akan hancur berkeping-keping oleh tanaman merambat, atau mereka akan dicambuk, terbang lebih dari 10 meter ke udara. Untuk beberapa saat, terdengar teriakan satu demi satu. Ye Chong menarik Little Furong dan menghindari dengan susah payah di antara tanaman merambat. Saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisinya saat ini. Tanaman merambat semakin banyak, dan semua orang hanya bisa mendengar suara desiran tanaman merambat yang menyedot udara. Kali ini, Aaron berteriak keras dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, angin yang sangat kencang bertiup dari udara tipis. Di bawah angin kencang, tanaman merambat yang awalnya membawa kekuatan besar terhempas dari arahnya. Beberapa tanaman merambat yang lebih tipis langsung tergulung oleh angin. Semua orang lalu menghela nafas lega. Segera setelah itu, Aaron melakukan tendangan voli dengan tangan kanannya dan meraihnya, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu yang tidak terlihat. Lalu dia menggoyangkan seluruh lengannya seolah mengaduk udara. Dan angin dingarai, karena gejolaknya, benar-benar membentuk tornado, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tornado tersebut mengaduk tanaman merambat hijau, dengan paksa memutarnya di udara dan menjeratnya menjadi bola hijau besar. Tornado itu berputar-putar di sekitar rotan seperti mie yang diaduk dengan sumpit. Meskipun angin harun untuk sementara menahan tanaman merambat ini, tanaman merambat terus menjulur dari dinding gunung di kedua sisinya. Semakin banyak tanaman merambat yang bergabung, betapapun kuatnya angin, ia tidak dapat menggerakkan tanaman merambat sebanyak itu. Yi Kuyue. Tidak butuh waktu lama hingga angin melemah. Kali ini, Aaron mengangkat tangan kirinya lagi, dan nyala api muncul di tangan kirinya. Segera setelah itu, Aaron tiba-tiba menjentikkan tangan kirinya, dan nyala api langsung padam dan bercampur dengan tornado. Angin memberi kekuatan pada api, dan api membantu kekuatan angin. Tiba-tiba, angin dan api tiba-tiba naik, membakar semua tanaman merambat. Di udara, nyala api berkobar tertiup angin, membakar semua tanaman merambat menjadi abu. Pemandangannya cukup spektakuler. Ini adalah pertama kalinya Ye Chong melihat kekuatan seorang elementalis tingkat kedua. Ternyata dua elemen angin dan api bisa kamu campurkan. Itu tidak sebanding dengan elementalis tingkat pertama seperti Balhead. Namun, bahayanya belum bisa dihilangkan, dan tanaman merambat di kedua sisi tembok gunung masih bermunculan. Dan tak lama kemudian, butiran keringat mengalir dari atas kepala Harun. Jelas, serangan sekuat itu juga sangat menguras tenaganya.
Diperkirakan Harun akan segera kelelahan, dan semua orang akan mati di sini saat itu. Aaron mendengus dan menatap kepala botak di belakangnya. Pria botak itu segera mengerti dan segera berjalan ke sisi Aaron. Kemudian, dia membentuk formula ajaib dengan satu tangan, dan dengan lembut menepuk bahu Harun dengan tangan lainnya. Untuk sesaat, sepertinya ada energi hijau yang mengalir ke tubuh Aaron dari tangan botak itu. Dan rasa lelah Aaron barusan hampir hilang. Dia terhibur dan terus melepaskan kekuatan besar. Ye Chong langsung mengerti bahwa kepala botak itu benar-benar memulihkan kekuatan Harun. Ternyata disinilah Lin Yuan benar-benar sakti. Lin Yuan dapat dengan cepat memulihkan vitalitas dan kekuatan fisik. Tampaknya setiap kekuatan elemen memiliki efek magisnya masing-masing. Harun ini memiliki elemen angin dan api, tetapi dengan elemen Lin botak di luar, dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Sulit membayangkan betapa kuatnya Anda jika Anda benar-benar bisa mengendalikan 5 elemen. Memikirkan hal ini, Ye Chong memperoleh pemahaman lain tentang kekuatan unsur. Ayo pergi, ajak Harun. Kemudian, sambil mengendalikan angin dan api di atas kepalanya untuk memastikan tanaman merambat tidak tumbang untuk sementara waktu, dia memimpin semua orang untuk terus berjalan ke depan, berharap bisa melarikan diri dari area tersebut secepat mungkin. Dengan cara ini, setiap orang berjalan selama 10 menit. Saat ini, suhu di ngarai sepertinya meningkat pesat. Keringat sudah muncul di dahi Balhead dan Aaron, dan terlihat jelas bahwa mereka sudah mencapai batasnya. Namun, akhirnya, mereka keluar dari jangkauan serangan tanaman merambat. Di depan mereka, sudah ada ujung lorong ngarai, dan sebuah lembah luas tiba-tiba terbuka di depan mereka. Vegetasi di lembah ini begitu subur sehingga Anda tidak dapat melihat tepiannya secara sekilas, dan tidak ada tembok gunung yang menjulang tinggi di kedua sisinya. Semua orang mempercepat langkah mereka dan melarikan diri satu demi satu. Begitu keluar dari lorong ngarai, tanaman merambat berhenti seketika, seolah-olah mereka telah kehilangan targetnya, dan semua tanaman merambat perlahan-lahan masuk ke dalam tebing. Aaron dan Balhead kemudian mengambil kembali kekuatan mereka dan berdiri di sana dengan napas berat. Orang-orang lainnya tampak kaget. Furong kecil memeluk lengan Ye Chong erat-erat, tidak berani menoleh ke belakang. Ye Chong baru saja mengingat kejadian itu. Dia merasa sedikit lebih tercerahkan dan sepertinya telah memikirkan beberapa metode penggunaan elemen. Namun, dia tidak berani mencobanya sekarang dan harus terus bertindak bodoh. Jika Aaron tahu bahwa dia bisa mengendalikan kekuatan elemen, dia mungkin akan langsung membunuhnya tanpa menunggu sampai dia dibawa kembali ke sekte keseimbangan. Pikir Ye Chong, semua orang lolos dari kematian, dan setelah beristirahat sejenak, mereka terus bergerak maju. Setelah berjalan kurang lebih setengah jam, terdengar suara gemericik air. Kemudian semua orang melihat sebuah sungai kecil. Walaupun sungainya tidak besar, namun airnya sangat jernih. Ada air, Furong kecil berteriak penuh semangat. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di hutan kematian, tapi dia belum pernah melihat air. Tidak jauh dari sungai, semua orang melihat gua lain. Vegetasi di pintu masuk gua sangat subur, bahkan lebih hijau dibandingkan tempat lain. Jika tebakanmu benar, ini pasti tempat para dewa kuno menyegel elemental Dragon Lin, kata Aaron. Jadi, elemen alien sudah masuk, Balhead berkata. Kalau begitu, apakah kita ingin masuk? Aaron menggelengkan kepalanya. Kita telah menghabiskan terlalu banyak energi hari ini. Mari kita istirahat di sini untuk malam ini dan masuk lagi besok. Ngomong-ngomong tunggu Drake. Tidak mudah untuk membuka segel Lin Yuanlong, jadi Aaron tidak khawatir pihak lain akan berhasil dalam satu malam. Namun, setelah Aaron mengatakan ini, Ye Chong menyadari sesuatu. Sebenarnya sekarang sudah gelap, tahukah Anda? Di hutan kematian, langit selalu berwarna ungu, tidak ada siang atau malam. Namun ketika kami sampai di lembah ini, semuanya tampak kembali normal. Ye Chong bahkan memiliki ilusi bahwa mereka telah keluar dari hutan kematian. Saat berbicara, langit semakin gelap,
jadi semua orang mendirikan kemah di tepi sungai dan menyalakan api unggun. Semua orang berkumpul dan setelah makan, mereka pergi istirahat. Tapi Xiao Furong secara misterius menarik Ye Chong ke sisi terjauh kamp. Ye Chong bertanya pada Furong kecil dengan rasa ingin tahu, ada apa? Furong kecil tersipu dan berkata, baiklah, saudara vampir, aku ingin mandi, tapi aku sedikit takut. Ternyata Xiao Furong ingin mandi, jadi tentu saja dia tidak bisa berada di dekat kamp. Tapi dia takut pergi jauh, jadi dia memanggil Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak masalah, kamu bisa mandi, aku akan menunggu di sini. Jika kamu butuh sesuatu, telepon saja aku. Furong kecil mengangguk. Setelah itu, Ye Chong duduk di tanah. Xiao Furong, sebaliknya, berjalan tidak jauh dari Ye Chong. Dia merasa Ye Chong tidak bisa melihatnya dari jarak ini, tapi bisa mendengar suaranya. Ini juga merupakan jarak terjauh yang berani dilalui oleh Furong kecil. Dia melihat kembali ke posisi Ye Chong, dan hanya bisa melihat bayangan hitam di kegelapan, tidak dapat melihat orang itu dengan jelas. Saudara vampir, apakah kamu masih di sana? Teriak Furong kecil. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku di sini. Kemudian, Furong kecil mulai melepas pakaiannya dengan percaya diri. Dia pikir Ye Chong tidak bisa melihatnya, tapi semua gerakannya tertangkap oleh mata Dewa Naga Ye Chong. Awalnya, Ye Chong tidak ingin melihatnya, tapi kembang sepatu kecil ini terlalu putih. Dia biasanya memakai pakaian kotor, tapi kulitnya sangat putih. Di bawah sinar bulan, itu lebih terlihat seperti boneka porselen. Tidak, demi keselamatan Furong kecil, sebaiknya aku mengawasinya, pikir Ye Chong sambil menelan ludah. Dan ketika Little Furong keluar dari air setelah mandi, bahkan Ye Chong pun terkejut. Ini benar-benar kembang sepatu air yang layak didapat. Wajah kecil yang awalnya kotor kini menjadi bersih dan putih, memperlihatkan kecantikan kembang sepatu kecil yang polos dan cantik. Tetesan air di rambutnya menambahkan sentuhan gaya pada kepolosan ini. Setelah Little Furong mandi dan berpakaian, dia berjalan kembali menuju Ye Chong. Saat ini, Furong kecil tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ye Chong tampak sedikit gila untuk sementara waktu. Melihat penampilan Ye Chong, Furong kecil menundukkan kepalanya dengan malu-malu, saudara vampir, mengapa kamu menatapku seperti itu? Furong kecil, kamu sangat putih, Ye Chong memuji. Furong kecil berkata dengan malu-malu, di mana itu? Ye Chong berkata tanpa ragu, wajahnya putih, pahanya bahkan lebih putih, maksudku jempolnya lebih putih. Dia segera bereaksi dan hampir mengungkapkan rahasianya. Untungnya, Furong kecil tidak mendengar kata paha, kalau tidak, dia akan bertanya pada Ye Chong bagaimana dia bisa melihat pahanya. Setelah itu, keduanya berjalan kembali ke kamp. Aaron, Balhead, dan yang lainnya sedang mengobrol di sekitar api unggun. Saat mereka melihat Little Furong, mata semua orang membelalak. Terutama Aaron, matanya tampak bersinar dengan cahaya yang aneh. Dan kemudian, Aaron memandangi dada Ye Chong, mungkin memikirkan ponsel Ye Chong lagi. Ye Chong terdiam. Aaron segera menyadari kesalahannya, wajah lamanya memerah, dan dia segera mengganti topik pembicaraan. Ya, yang jelas, di sini ada siang dan malam, tanaman tumbuh subur, dan ada aliran air. Semua ini menunjukkan bahwa Lin Yuanlong ada di dekatnya. Kemudian, Ye Chong bertanya tentang cerita tentang naga 5 elemen. Aaron kemudian berbicara tentang sejarah elemental kontinen. Awalnya naga unsur disebut benua 5 naga dan dikendalikan oleh 5 naga unsur. Kemudian, seiring dengan meningkatnya kekuatan umat manusia secara bertahap, para master elemen besar di antara umat manusia bersatu dan bersiap untuk bersaing dengan 5 naga elemen untuk menguasai benua elemen. Beberapa master elemen tingkat dewa yang hebat mulai bertarung dengan naga elemen. Naga unsur sangat kuat, tapi untungnya, kelima naga unsur ini bertarung sendiri-sendiri, dan setelah membayar harga yang mahal, mereka akhirnya mengalahkan naga unsur tersebut.
Namun, bahkan Master Elemen terkuat pun tidak dapat membunuh naga elemen tersebut. Pada akhirnya, 5 elemen naga ini hanya bisa disegel satu persatu. Ada rumor bahwa ada elemental Dragonlin yang tersegel di hutan kematian. Sekarang sepertinya ini bukan legenda, tapi kenyataan, kata Aaron. Kepala botak itu tersenyum dan berkata, "Haha, aku benar-benar tidak menyangka elemen alien bisa ditemukan." "Haha, ada apa? Mungkinkah dia bisa membuka segel dewa kuno?" Aaron tertawa. Ye Chong tidak bisa tidak menjadi tertarik pada apa yang disebut elemen heterogen. "Siapa elemen asing yang kamu bicarakan ini?" Aaron mendengus dingin, dia hanya orang gila. Semua orang tahu itu di benua elemental. Kekuatan elemen adalah yang tertinggi. Tetapi orang gila ini mengajarkan kekuatan otot dan mempraktikkan kebajikan dan kebenaran. Yang benar-benar menggelikan, kata Baldhead. Saat ini, semua orang tertawa. Jalan kebajikan dan kebenaran, kekuatan otot. Ye Chong penasaran. Bagaimana menurut Anda, kedua kata ini tidak bersebelahan? Apakah pihak lain hanyalah orang yang cinta damai? Namun, karena kita menganjurkan kebajikan dan kebenaran, mengapa kita harus menganjurkan kekuatan otot? Ini seperti seseorang yang percaya pada seorang pria yang berbicara tetapi tidak pernah mengambil tindakan, dan pada saat yang sama menganjurkan kekerasan. Ye Chong mau tidak mau menjadi lebih tertarik. Semua orang beristirahat di tepi sungai pada malam itu, dan keesokan paginya, mereka siap berangkat dan memasuki gua. Namun pria bernama Derek yang mereka tunggu tidak muncul. Kepala botak itu melewati pepohonan lagi untuk menjelajahi situasi. Dia memberitahu Aaron bahwa Derek telah mencapai ngarai yang ditumbuhi tanaman merambat. Aaron mengangguk, menatapnya, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Derek ini. Tampaknya dia yakin Derek cukup kuat untuk melewatinya dengan mudah. "Ayo masuk dulu," ajak Aaron. Kemudian, dia memimpin semua orang ke dalam gua. Masuk dari perempatan goa, mula-mula terdapat koridor yang gelap, panjang, dan berkelok-kelok. Koridornya sangat lembab, air menetes dari banyak tempat. Suara tetesan air terdengar sangat jelas, bahkan lebih keras dari suara langkah kaki semua orang. Ini semua karena keberadaan Lin Yuanlong di dekatnya, yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Di koridor ini, semua orang berjalan hampir 20 menit sebelum akhirnya keluar. Setelah itu, semua orang sampai di gua batu besar. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah sebuah danau besar. Air danau sangat tenang dan memancarkan fluoresensi hijau. Meskipun tidak ada lampu di sekitarnya, fluoresensi hijau menerangi gua besar itu sepenuhnya transparan. Melalui lampu hijau, Anda bisa melihat di seberang danau terdapat sepasang pintu perunggu berukuran besar. Pintu perunggunya tertutup, dan saya tidak tahu apa isinya. Tentunya jika ingin membuka pintu perunggu tersebut, Anda harus pergi ke sisi yang lain terlebih dahulu. Aaron berpikir sejenak, lalu dengan santai memanggil bawahan di sampingnya dan berkata, "Pergi dan lihat." Bawahan yang disebutkan itu memiliki wajah bekas luka. Ye Chong memiliki kesan tertentu padanya. Dia tahu bahwa Scarface ini juga seorang elementalis angin. Sebelumnya, itu adalah Scarface, Aaron, dan seorang elementalis angin lainnya. Mereka bertiga merapal mantra dan memimpin semua orang untuk menunggangi angin. Scarface merespons dan kemudian berjalan ke pantai. Saya melihatnya menggumamkan kata-kata dan membuat segel di tangannya. Segera setelah itu, dia melayang kembali, terbang di atas angin seperti sebelumnya. Kemudian, Scarface mengulangi trik lamanya, dan dengan gerakan tubuhnya, dia dengan cepat terbang menuju sisi lain danau. Angin bertiup di bawah kaki Scarface, menyebabkan percikan air putih terbentuk di danau, membentuk garis putih panjang di belakangnya. Semua orang menatap wajah bekas luka itu, dan tidak terjadi apa-apa sampai dia setengah jalan menuju ke sana. Aaron juga menghela nafas lega kali ini. Dia awalnya mengira akan ada bahaya di danau aneh ini, tapi sekarang sepertinya tidak ada bahaya. Saat semua orang menghela nafas lega, tiba-tiba, bola air keluar dari danau. Segera setelah itu,
tang hijau besar terbentang dari danau. Hanya terdengar bunyi klik dan tang hijau menjepit Scarface. Saat Scarface bereaksi, semuanya sudah terlambat. Dia menjerit, dan anggota tubuhnya terus menari, mencoba melepaskan diri dari kekangan tang. Namun, sekeras apapun dia meronta, tang itu menahannya erat-erat. Segera setelah itu, terdengar percikan air lagi, dan tang ditarik ke dalam air. Lalu, sambil mendengus, semuanya kembali tenang. Semua orang melihat ke bawah air, tetapi tidak melihat apapun kecuali warna hijau. Tidak ada lagi pergerakan dari Scarface, dia sudah mati. Semua orang tercengang. Apa itu tadi? Saat semua orang bingung, permukaan air yang tenang mulai berguncang lagi. Kemudian, seekor kepiting hijau besar muncul dari air dan muncul di hadapan semua orang. Semua orang kaget karena kepiting ini sangat besar. Ukurannya hampir sama dengan mobil kecil, kedua tangnya masing-masing panjangnya 3 meter, tak heran ia bisa dengan mudah menjepit Scarface hingga mati. Detik berikutnya, kepiting itu mengayunkan penjepitnya yang besar dan menyerang mereka. Yang diharapkan semua orang adalah kepiting itu bergerak sangat cepat di dalam air. Hanya dengan suara desir dalam sekejap mata, dia meluncur melintasi permukaan air lebih dari 20 meter dan muncul di depan semua orang, Yi Kuyue. Lalu, salah satu penjepit besarnya tiba-tiba menghantam semua orang. Hanya terdengar ledakan keras, dan semua orang lari. Penjepit besar kepiting itu menghantam tanah tempat semua orang berdiri, membuat lubang besar di tanah. Kepiting gila sekali, umpat Aaron. Kemudian, Aaron berteriak keras, mengangkat tangannya ke udara, dan melihat gelembung besar air muncul dari dalam air. Gelembung-gelembung itu membungkus kepiting yang bentuknya seperti mobil, lalu perlahan-lahan naik ke udara. Kepiting dikendalikan oleh gelembung air dan melayang ke udara. Ketika seluruh tubuhnya benar-benar keluar dari air, semua orang terkejut melihat betapa besarnya kepiting itu. Saya melihat kepiting menarikan kedua penjepitnya secara acak, berusaha melepaskan diri dari gelembung. Namun, Aaron tidak memberikan kesempatan itu. Atas desakannya, gelembung air itu perlahan bergerak menuju pantai. Namun, tidak mudah bagi Aaron untuk mengendalikan binatang raksasa dengan gelembung sebesar itu. Dia hanya mengertakkan gigi dan bertahan. Ketika dia memindahkan gelembung itu ke pantai, Aaron tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia melepaskan tangannya dan gelembung itu langsung jatuh secara vertikal dan menghantam tanah dengan keras. Terdengar suara ledakan, air memercik kemana-mana, dan kepiting raksasa seberat 1000 jin itu jatuh ke tanah, dan seluruh tanah bergetar. Persetan denganku, persetan, perintah Aaron. Beberapa anak buahnya di belakangnya bergegas maju pada saat bersamaan. Kepiting yang terpaksa mendarat di pantai tiba-tiba menjadi kurang kuat. Beberapa anak buah Harun menggunakan kemampuannya masing-masing untuk mengepung kepiting raksasa dan menyerang terus-menerus. Kekuatan elemen setiap orang menyerang cangkang keras kepiting, menyebabkan percikan api beterbangan. Terdengar suara ding-dong-dang, namun, cangkang kepiting tampaknya sangat keras, dan serangan semua orang tidak terlalu berbahaya. Pada saat yang sama, Kepala Botak menggunakan sifat pemulihan elemen Lin untuk dengan cepat membantu Aaron memulihkan kekuatan fisiknya. Tidak butuh waktu lama hingga kekuatan Aaron pulih. Kemudian, dia mendengus dingin, mengatupkan kedua tangannya, dan membentuk formula ajaib. Kemudian, dia mengarahkan dua jarinya ke kepiting besar itu dan menggumamkan sesuatu. Detik berikutnya, lingkaran api tiba-tiba muncul di tanah tempat kepiting itu berada, mengelilingi seluruh kepiting. Setelah jeda sesaat, api di tanah membubung ke langit, membentuk lingkaran pilar api dan menelan kepiting. Aaron berteriak keras dan terus mengaktifkan kekuatan elemen api. Pria botak di belakangnya juga mengertakkan gigi dan mengalirkan kekuatan baru ke tubuh Aaron untuk mendukung gerakan unik Aaron. Segera setelah itu, beberapa bawahan lainnya juga menuangkan kekuatan elemen mereka ke dalam pilar api, membuat apinya semakin membara. Kepiting di dalam nyala api bergetar hebat, mencoba keluar dari nyala api. Namun,
Lingkaran api ini mengendalikannya dengan ketat di dalam. Seluruh adegan itu berlangsung selama setengah menit. Baru setelah pria botak yang menjadi sumber motivasi itu kelelahan, semua orang menyerah. Lambat laun, apinya menghilang, dan kepiting raksasa, yang awalnya sangat sombong, tidak lagi sombong. Karena sudah berubah warna dari hijau tua menjadi merah, sebenarnya dimasak hidup-hidup. Yang mengejutkan Ye Chong adalah masih ada aroma samar yang menyelimutinya. Kepiting besar ini adalah raksasa di antara kepiting, di hadapannya kepiting Raja Laut dalam manapun terlihat seperti cucu. Jika Anda bisa membudidayakan kepiting jenis ini di dunia Anda sendiri, berapa nilainya? Ye Chong mencium aroma samar kepiting bakar dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir liar. Furong kecil di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Meski kepitingnya sudah matang, semua orang menghabiskan banyak uang. Sekelompok orang sedang duduk di tanah, bersiap untuk beristirahat. Sebagai Master Elemen Lin, Bulk pulih dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Belakangan, Balhead membantu Aaron mendapatkan kembali kekuatannya. Namun, ada pula yang tidak mendapatkan pengobatan seperti ini dan hanya dapat pulih dengan sendirinya secara perlahan. Aaron merasa kekuatannya telah pulih sepenuhnya, jadi dia berdiri, berjalan ke danau, dan memandang ke seberang danau dari kejauhan. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya, kata Aaron dingin. Sekarang Scarface sudah menjelajahi jalan, seharusnya aman di sini. Kemudian, Aaron terlihat menggunakan metode yang sama seperti Scarface tadi untuk melayang, lalu perlahan terbang melintasi danau. Semua orang melihat Harun sudah berangkat, meski belum pulih, mereka tak berani lalai. Kemudian, beberapa master elemen lainnya masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka dan menggunakan metode berbeda untuk melewati danau. Balhead menyebabkan tanaman di bawah danau tumbuh liar, membentuk jembatan terapung di danau. Ye Chong dan Xiao Furong mengikuti kepala botak itu. Tak butuh waktu lama bagi semua orang untuk melewati danau yang tenang itu. Kali ini tidak ada bahaya. Ye Chong baru saja melihat Aaron mengambil tindakan lagi, dan dia memperoleh pemahaman lain tentang kekuatan elemen. Dia sekarang merasa bahwa dia seharusnya bisa mengendalikan kekuatan elemen api. Saat ini, Aaron dan yang lainnya sudah berdiri di depan pintu perunggu besar. Pintu perunggu ini sangat tinggi, berbentuk pintu ganda, tingginya 5 meter. Terdapat ukiran pola relief aneh pada pintunya. Permukaan pintu perunggu ditutupi lumut hijau yang menyatu dengan warna perunggu dan terlihat sangat tua. Di celah antara kedua pintu yang tingginya sekitar 1,5 meter itu, terdapat 2 buah cincin tembaga yang digunakan orang untuk membuka pintu perunggu raksasa itu. Ada bekas gesekan pada cincin tembaga tersebut, terlihat jelas baru saja ditarik. Ini menunjukkan bahwa seseorang telah membuka pintu perunggu dan masuk. Ye Chong memperkirakan bahwa orang yang masuk adalah apa yang disebut alien, yang disebut Aaron dan yang lainnya. Kemudian, Aaron tidak sabar untuk membuka pintu. Dia meraih kedua cincin tembaga itu dan menariknya dengan kuat. Tapi dia tidak menyangka pintunya begitu berat. Saat Aaron menariknya, pintu perunggu itu tidak bergerak sama sekali. Aaron mengertakkan gigi dan meningkatkan kekuatan pada tangannya hingga wajahnya memerah. Namun dia tidak menarik sepasang pintu perunggu itu sama sekali. Tampaknya sepasang gerbang perunggu ini memiliki berat setidaknya 1 ton. Aaron memanggil Balhead dan pria lain untuk datang dan menariknya bersama. Semua orang mencoba yang terbaik, mengertakkan gigi, dan wajah mereka memerah karena menahan diri, tetapi mereka tetap tidak bergerak. Kemudian, Aaron mengaktifkan kekuatan elemen angin dan meniupkan angin kencang, mencoba menggunakan angin kencang untuk mendorong pintu hingga terbuka. Namun yang aneh adalah begitu elemen angin menyentuh pintu perunggu tersebut, kekuatannya menghilang dan tidak berpengaruh sama sekali. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari dalam. Hahaha, jangan buang energimu. Ini adalah tempat di mana dewa kuno menyegel elemen naga di hutan. Ada banyak totem lingkaran penjara di pintunya. Elemental kekuatan tidak mudah digunakan di sini.
Suara ini terdengar sangat ceria dan percaya diri. Oke, kamu memang di dalam, ucap Aaron dengan wajah muram saat mendengar suara itu. Haha, Aaron, dengan kemampuanmu yang seperti ini, kamu masih ingin menangkapku. Ritz, pengembara yang baik hati, lelucon apa, kamu bahkan tidak bisa membuka pintu ini. Hahaha, ucap suara di dalam. Wajah Aaron memerah karena marah, tapi dia tidak bisa membantahnya. Pria bernama Ruiz di dalam melanjutkan, saya sudah mengatakannya sejak lama. Kekuatan kebajikan dan kebenaran yang saya anjurkan adalah cara raja. Pada akhirnya, mengolah elemen tidak sebaik mengolah otot. Ye Chong mengerti sekarang. Tidak heran. Yalun dan yang lainnya menyebut Riz sebagai elemen heterogen. Ini adalah benua elemental, dan arus utama adalah mengolah elemen. Dan Riz ini sebenarnya menganjurkan pelatihan otot, yang tentunya tidak sejalan dengan arus utama. Alih-alih menuruti kekuatan elemen, ia malah mengejar kekuatan otot. Sepertinya Riz juga orang yang aneh. Namun, yang membuat Ye Chong aneh adalah bahwa Riz ini menyebut dirinya sebagai pengembara yang baik hati dan benar pada suatu saat dan menganjurkan jalan kebajikan dan kebenaran, dan pada saat yang sama menganjurkan kekuatan otot, yang tampaknya sangat kontradiktif. Kebajikan dan kebenaran, bukankah itu berarti membujuk orang lain dengan kebajikan? Mengapa Anda masih harus mengandalkan tinju untuk berbicara setelah otot Anda terbentuk? Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, Aaron sangat marah hingga dia memutar mulutnya. Dia meraih cincin besi itu lagi dengan kedua tangannya dan menariknya dengan liar. Tetapi pintu perunggu itu tidak bergerak sama sekali. Harus dikatakan bahwa dalam skenario seperti itu, kekuatan otot yang dianjurkan oleh Riz memang lebih baik daripada kekuatan elemen Yikuyu. Apa-apaan ini? Aku sangat marah. Aaron sangat marah. Sekelompok master elemen tidak berdaya saat ini. Pada saat ini, Ye Chong berkata, biarkan aku mencobanya. Kamu, pria botak itu melirik Ye Chong dengan jijik. Ada apa dengan kakak vampir? Kakak vampir terlahir dengan kekuatan suci. Furong kecil berkata tidak yakin dari samping. Ye Chong tidak repot-repot memperhatikan kepala botak itu dan berjalan langsung ke pintu perunggu. Aaron menyerahkan posisinya dan memandang Ye Chong dengan penuh minat. Kemudian, saya melihat Ye Chong memegang dua pengetuk pintu dan mengerahkan seluruh kekuatannya dengan tangannya. Pembuluh darah tiba-tiba muncul. Dan ketika Ye Chong baru saja mengerahkan kekuatan, sepertinya ada sesuatu yang memasuki tubuh Ye Chong di pintu perunggu. Meskipun Ye Chong agak sadar, tidak ada yang terjadi pada tubuhnya. Oleh karena itu, Ye Chong tidak peduli dan terus mengerahkan kekuatan. Setelah beberapa saat, wajah Ye Chong memerah karena menahan diri. Namun, dengan sedikit suara berderit, pintu perunggu raksasa itu perlahan terbuka. Pintu perunggunya terbuka sedikit, meski tidak besar, namun tetap memungkinkan satu orang masuk. Ye Chong juga merasa kekuatannya habis, jadi dia berhenti. Aaron dan yang lainnya memandang Ye Chong dengan heran, tidak bisa menutup mulut mereka. Ye Chong berkata sambil tersenyum, saya tidak memiliki karakteristik lain, kecuali saya kuat. Faktanya, Ye Chong tidak melakukannya untuk pamer, dia terutama ingin masuk dan melihat seperti apa Lin Yuanlong yang legendaris itu. Itu sebabnya saya membuka pintu. Sepanjang jalan, Ye Chong dan Xiao Furong tidak berguna sama sekali, dan Aaron serta yang lainnya hanya mengira mereka adalah sampah. Aaron hampir mengabaikan Ye Chong, baru kemudian dia menyadari bahwa Ye Chong ini tidak sesederhana itu. Sepertinya orang ini harus diperlakukan dengan hati-hati, pikir Aaron dalam hati. Ye Chong tersenyum, tidak peduli dengan pikiran Aaron, dan memberi isyarat, tolong, tolong, Kapten Aaron. Tapi saat ini, Aaron ragu-ragu, retakan terlihat di pintu perunggu, dan lampu hijau zamrud terlihat dari dalam. Namun, ketika saya melihat ke dalam dari luar, saya tidak dapat melihat apapun. Aaron sedikit khawatir, jika dia masuk dengan tergesa-gesa seperti ini, apakah dia akan diserang oleh Riz? Jelas sekali, Riz yang ada di dalam sepertinya menyadari kalau pintunya terbuka, tapi Aaron tidak berani masuk untuk waktu yang lama. Ruiz mencemooh lagi, haha, Aaron,
Bagaimana kamu bisa begitu pengecut untuk mencapai hal-hal besar? Bisakah kamu menjadi pemimpin tim aksi dari Sekte Keseimbangan? Tampaknya Sekte Keseimbangan benar-benar akan menurun. Hahaha. Dihadapkan pada ejekan Ritz, Aaron tersipu marah. Brengsek, apa katamu? Ritz melanjutkan, jangan khawatir. Aku, Renyi Wanderer Ritz. Apakah aku tipe penjahat tercela yang menyelinap ke orang? Apakah kamu yang menyerang orang? Apa menurutku aku sama denganmu? Haha, masuklah dengan percaya diri. Aku tidak akan melakukan serangan diam-diam. Mata Aaron bingung, dia berpikir sejenak, lalu berjalan masuk dengan hati-hati. Balhead mengikuti dari dekat, dan kemudian laki-laki lainnya. Yang terakhir masuk adalah Ye Chong dan Xiao Furong. Furong kecil masih sedikit takut dan menempel di punggung Ye Chong. Ye Chong hanya merasa tubuh elastis Xiao Furong cukup nyaman di tubuhnya. Semua orang masuk ke pintu perunggu satu demi satu. Di balik pintu perunggu ada gua batu yang lebih besar. Di bawah kaki semua orang ada tebing yang menonjol, seukuran setengah lapangan sepak bola. Dan di bawah tebing itu ada jurang yang dalam. Ada rantai besi yang sangat tebal tergantung dari atap gua hingga ke kedalaman jurang. Rantai besi itu ditutupi dengan berbagai simbol. Dan di sekitar rantai besi, samar-samar Anda dapat melihat semacam cahaya putih, yang sepertinya menyembunyikan kekuatan yang kuat, yang akan menyembur dari waktu ke waktu. Saat Anda melihat ke bawah jurang, Anda dapat melihat bahwa sumber lampu hijau ada di dasar jurang. Seekor naga panjangnya sekitar 5 meter, dengan lampu hijau di sekujur tubuhnya. Ini adalah penampakan naga dalam legenda barat, dengan 2 sayap besar. Namun, naga hijau ini diikat erat dengan rantai besi dan tergeletak di tanah tampak sangat dekaden. Di kepala naga besar itu, 2 mata naga menggantung tak berdaya. Jelas sama sekali tidak tertarik dengan orang-orang yang berkunjung ke sini. Ini adalah Lin Yuanlong yang tersegel secara legendaris. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hijau, dan sepertinya telah hidup ribuan tahun. Naga unsur hutan merupakan nenek moyang unsur hutan bumi. Alasan mengapa kawasan sekitarnya begitu semarak adalah karena naga unsur hutan ada di sini, dan atributnya sendiri mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Di sisi lain platform tebing, seorang pria sedang duduk bersila, memandangi rantai dan bermeditasi. Pria ini tampak berusia 40-an, dengan wajah berkarakter Tionghoa, wajah cerah, serta janggut dan rambut lebat. Yang membuat Ye Chong luar biasa adalah pria ini begitu kuat. Bagaimana aku harus mengatakannya? Jika aku bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan pria ini, itu adalah manusia setan berotot. Pasalnya, seluruh tubuh pria ini hampir terbuat dari otot. Bahkan jika 10 binaragawan berkumpul, mereka mungkin tidak akan memiliki massa otot sebanyak dia. Dia mengenakan rompi tipis, memperlihatkan 2 lengan yang kuat. Dan otot-otot di tubuhnya hampir memecahkan rompi tipis itu setiap kali dia menarik napas. Otot-otot punggung, dada, perut dan paha terlihat jelas. Dia adalah Riz, yang menyebut dirinya, pengembara yang baik hati, pria yang menghormati kekuatan otot. Tampaknya memang demikian, obsesinya terhadap otot mungkin mencapai tingkat yang keterlaluan. Namun Ruiz sepertinya tidak tertarik dengan kedatangan Aaron, Ye Chong dan lainnya. Sebaliknya, dia terus menatap rantai besi itu dengan wajah cemberut, seolah sedang memikirkan cara memutus rantai besi itu. Ritz, hari ini adalah hari kematianmu, kata Aaron. Ruiz lalu menatap Aaron dan yang lainnya. Aaron kecil, apakah kamu masih berani masuk? Haha, aku tidak menyangka kalian berani mengejarku. Aaron diejek oleh Ruiz, tersipu karena marah. Dia menunjuk ke arah Riz dan mengutuk, Ritz, kamu alien, kamu akan mati hari ini. Pada saat ini, Riz juga berdiri, menepuk-nepuk debu di pantatnya, dan berkata, aku sedang memikirkan cara memutus rantai ini. Kamu bajingan datang dan ganggu aku, tidak apa-apa, aku akan menggerakkan tangan dan kakiku dulu. Itu akan membantuku berpikir. Dia menggerakkan otot-ototnya sambil berbicara.
Saya melihat otot-ototnya terus-menerus tegang dan dia memasuki kondisi bertarung. Biarkan saya tunjukkan hari ini, kekuatan kebajikan dan kebenaran, teriak Ruiz. Saat dia berbicara, Riz bergetar hebat, dan otot-otot di seluruh tubuhnya tampak membengkak lagi. Ye Chong harus mengagumi bahwa rompi yang dikenakan Ruiz memiliki kualitas yang sangat bagus dan dapat menahan dukungan yang begitu besar. Namun, Ye Chong merasa aneh bahwa Ruiz berbicara tentang kebajikan dan kebenaran sementara pada saat yang sama bertindak seperti pria berotot yang ingin bertarung. Itu cukup kontradiktif. Aaron mendengus dingin dan mengejek, "Riz, berhentilah membual tentang kebajikan dan kebenaranmu. Kebajikan dan kebenaranmu tidak layak disebutkan di benua elemental, benarkah?" Lengan Riz jepitan itu mengeluarkan suara berderak, "Aku takut. Padamu sama sekali belum memahami hakikat jalan kebajikan dan kebenaran." Kemudian, Ruiz berkata dengan tegas, "Kebajikan adalah teknik membagi seseorang menjadi dua, kebenaran adalah teknik membagi kekuatan seseorang." Dada Ye Chong memiliki garis hitam di wajahnya. Ternyata inilah yang dimaksud Ruiz dengan kebajikan dan kebenaran. Aaron mengutuk, "Apa-apaan ini? Dasar orang tua gila yang mengoceh. Bunuh elemen alien ini." Dia memberi perintah, dan beberapa master elemen di belakangnya bergegas maju dan mengepung Riz. Master elemen tersebut ada yang berelemen api, ada pula yang berelemen angin, dan ada pula yang berelemen hutan. Mereka terus-menerus mengerahkan kekuatan elemen untuk menyerang Riz. Riz, sebaliknya, mengandalkan otot tubuhnya yang sangat kuat untuk mengabaikan serangan yang datang. Lambaian tangan kirinya dapat menjatuhkan bola api, dan tebasan tangan kanannya dapat menghancurkan dinding angin. Segera setelah itu, tubuh Ruichi bergegas keluar, seperti binatang titan, bergegas menuju semua orang. Semua orang terus menembakkan kekuatan elemen, tapi tetap tidak bisa menghentikan Riz. Dalam sekejap mata, Riz sudah berada di depan semua orang. Segera setelah itu, Riz meraih seorang elementalis dengan tangan kirinya dan mengayunkannya dengan keras. Dengan keras, elementalis tersebut jatuh dengan keras ke tanah, mengejang 2 kali, dan langsung terlempar hingga mati. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari kebajikan dan kebenaran. Saat dia berbicara, Riz meninju kepala seorang elementalis di depannya. Seperti yang diharapkan, kepala elementalis itu dihantamkan langsung ke dalam dada. Bahkan Ye Chong harus mengagumi kekuatan kasar Riz, dia sangat kuat. Tampaknya meskipun apa yang disebut kebajikan dan kebenaran Ruiz itu unik, hal itu bukannya tidak berguna. Tubuh berotot Riz sudah cukup untuk membuatnya merajalela di depan para master elemen ini. Kemudian, Riz meraih elementalis lain dan melemparkannya langsung ke dalam jurang seperti bola. Kemudian teriakan dari elementalis terdengar. Sebelum semua orang sempat melihat, master elemen menghilang. Aku ingin tahu apakah dia dimakan oleh naga elemen Lin yang tersegel. Saat ini, Ruiz meraih kepala orang lain, melemparkannya, dan orang itu terbang keluar. Memanfaatkan celah ini, Riz meninju 2 master elemen di depannya dengan 2 pukulan, menyebabkan wajah mereka roboh. Kedua master elemen itu bahkan tidak sempat berteriak dan mati di tempat. Pada saat ini, elementalis yang dilempar ke udara oleh Riz baru saja mendarat. Riz hanya meraih kedua kakinya, dan kemudian dengan kekuatan yang kuat dengan kedua tangannya, terdengar suara mendesis, dan dia benar-benar merobek yang terakhir menjadi 2. Ini benar-benar memenuhi penjelasan Ruiz tentang kebajikan. Furong kecil sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia buru-buru menutup mulutnya. Bersambung.